Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kegiatan kelompok. Baik, yang pertama legalitas usaha. 1. Urgensi legalitas usaha. Legalitas usaha sangat penting bagi seorang wirausaha untuk mendapatkan kapasitas perlindungan hukum sehingga pelaku usaha bisa terlindung dari persoalan hukum yang mungkin terjadi pada saat pengembangan usaha. Selain itu, pelaku usaha dapat membuka peluang pasar karena adanya legalitas usaha. Maka kredibilitas usaha yang dijalankan semakin terpercaya, sehingga masyarakat tidak ragu untuk memilih produk barang atau jasa yang ditawarkan. Bentuk-bentuk usaha. Banyaknya izin usaha sangat tergantung pada kegiatan dan bentuk usahanya. Secara umum, dikenal 3 bentuk, yaitu yang pertama, usaha pribadi atau perorangan, yang kedua, persekutuan, dan yang ketiga, perseroan. Ketiganya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oleh sebab itu, dapat dikatakan hasil mustahil untuk merekomendasikan suatu bentuk bisnis yang sesuai untuk segala jenis usaha. Yang pertama, bentuk usaha pribadi atau perorangan. Usaha pribadi merupakan bentuk usaha yang dimiliki dan dikelola oleh satu orang. Orang ini bertanggung jawab atas keseluruhan harta dan kekayaan perusahaan tersebut dan mempunyai hak atas keseluruhan laba dari hasil usaha. Namun, orang tersebut juga mempunyai kewajiban tidak terbatas akan utang yang ditanggung oleh perusahaan apabila mengalami kerugian. Orang lain boleh ikut serta dalam hal permodalan dengan mendapatkan imbalan tetap atau laba tertentu sesuai dengan perjanjian, tetapi pengelolaan tetap berada di tangan pemilik. Hal ini karena seluruh harta kekayaan pribadinya berada dalam suatu jaminan bagi usaha yang akan dijalankan. Yang kedua, bentuk usaha persekutuan. Persekutuan atau firma dan komanditer merupakan bentuk organisasi bisnis di mana 2 orang atau lebih bertindak pemilik dari perusahaan sehingga bertanggung jawab dan hak yang ada akan ditanggung oleh mereka. Firma adalah persekutuan untuk menjalankan suatu usaha oleh 2 orang atau lebih di bawah satu nama bersama. Dinamakan tanggung jawab masing-masing anggota firma tidak terbatas. Yang ketiga, persekutuan komanditer atau CV adalah perseroan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk oleh satu orang atau lebih sebagai pihak yang bertanggung jawab secara tanggung rentang untuk keseluruhannya dan satu orang atau lebih sebagai pihak lain yang mempercayakan uangnya atau pemberi pinjaman. Jenis legitasi usaha. Izin usaha merupakan suatu bentuk dokumen resmi dari instansi berwenang yang menyatakan sah atau dibolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan suatu usaha atau kegiatan tertentu. Adapun sertifikasi dapat diartikan sebagai suatu pengakuan bahwa usaha atau produk dari hasil usaha telah memenuhi standar tertentu. 1. Izin usaha. Izin usaha merupakan suatu bentuk persetujuan atau pemberian izin dari pihak berwenang atas penyelenggaraan suatu kegiatan usaha oleh seorang pengusaha atau suatu perusahaan. Berikut adalah dokumen yang diperlu oleh suatu usaha. A. Tanda daftar perusahaan. B. Nomor pokok wajib pajak NPWP. C. Bukti diri. Dan berikut beberapa jenis izin usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah penyangkut izin usaha. Di antaranya adalah A. Surat izin tempat usaha atau SITU. SITU adalah izin yang diberikan kepada perorangan, perusahaan, badan untuk memperoleh tempat usaha sesuai dengan tata ruang wilayah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal. B. Surat izin usaha perdagangan atau SIUP. SIUP adalah surat izin yang dapat melaksanakan kegiatan perdagangan. Dan C adalah izin usaha mikro dan kecil atau IUMK. IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro yang kecil dalam bentuk suatu lembar. D. Surat izin industri atau CUI. CUI adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha di industri.
Dan yang surat keterangan domisi usaha atau SKDU. SKDU adalah surat yang menyatakan domisi seorang atau suatu badan usaha. Kita masuk ke materi sertifikasi. Selain harus memiliki izin usaha, beberapa bentuk usaha dianjurkan untuk mengantongi sejumlah sertifikasi. Sertifikasi penting untuk memberikan kepastian perlindungan kepada konsumen. Berikut adalah macam-macam sertifikasi yang diperlukan, seperti sertifikasi halal. Sertifikasi ini diperlukan untuk menunjukkan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Dan ada sertifikasi izin edar, sertifikasi yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau bisa disingkat BPOM terkait dengan izin edar produk, pangan, minuman, dan obat-obatan. Sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI). Standar Nasional Indonesia adalah satu-satunya standar berlaku secara nasional di Indonesia SNI dan ditetapkan oleh BSN. Penerapan SNI pada dasarnya bersifat sukarela. Dan ada juga sertifikasi pangan industri rumah tangga PIRT, sertifikasi atas suatu produk yang berasal dari industri kecil berskala rumah tangga. Sertifikasi ini dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan.